Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali di acara program Sekolah Penggerak. Kami dari SMA Negeri 4 Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. SMA Negeri 4 Sintang termasuk angkatan pertama program Sekolah Penggerak menerapkan kurikulum Merdeka Mengajar. Pagi ini kami ingin berbincang-bincang dengan siswa kelas 12 yang tahun ini menginjak tahun ketiga untuk penerapan kurikulum Merdeka Mengajar. Di samping saya, silahkan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mila dari kelas 12D. Perkenalkan, nama saya Angelia Vidianti Sintia Putri dari kelas 12A. Dan perkenalkan, saya Seri Lestari dari kelas 11A. Perkenalkan, nama saya Jolanda Afriya Martini Sanfarin dari kelas 12C. Terima kasih bisa hadir dan ngobrol di acara program Sekolah Penggerak hari ini. Terima kasih adik-adik siswa SMA Negeri 4. Nah, kita bincang bareng tentang pelaksanaan program kurikulum Merdeka Mengajar. Kita sudah hampir 2 tahun ini menerapkan kurikulum Merdeka Mengajar di SMA Negeri 4 Sintang. Sekarang udah naik ke kelas 12 ya. Nah, selama belajar di SMA Negeri 4 Sintang, apa yang kalian rasakan tentang kurikulum Merdeka Mengajar ini? Boleh. Menurut saya sih senang dan seru. Senang dan seru. Apa tuh bikin senangnya? Ya, gitu. Kayak pokoknya beda dari yang biasanya yang udah lalu-lalu gitu Pak. Ya. Kayak yang K13 tuh kan udah kayak kurikulum merdeka. Dan Bapak Ibu gurunya gimana dalam mengajar? seru sih Pak. Seru ya. Artinya Bapak Ibunya udah rubah model ngajarnya Iya. gitu ya. Oh, cukup seru, menyenangkan ya. Senangnya gimana nih? Apa bolak-balik pindah kelas gitu? Iya, senang Pak karena rolling kelas kan. Nah. Jadi bisa Jam 12.15 kalian masuk ke ruang wali kelasnya masing-masing. kegiatan di sini. Kegiatannya Absen apa siang gitu? di tangan wali kelas. Project menurut kau tuh kayak gimana? Pokoknya seru lah, banyak kegiatan yang menarik di SMA 4 karena kurikulumnya udah beda gitu dari malahan banyak sekolah lain yang belum menerapkan kurikulum merdeka gitu. Oh, baik. Sekarang menurut Anjal ya. Kalau menurut saya sendiri sih Pak, karena mungkin ini kan kita baru pertama kali ya, kebetulan ini angkatan kami ini baru pertama kali. So, untuk first impression saya ini mungkin agak kaget kali ya Pak, karena kan berbeda ya dari SD, SMP kita tuh sudah mengetahui kalau SMA ini tuh menggunakan jurusan nih IPA IPS. Tetapi ketika kurikulum merdeka ini agak bingung nih, agak apa ya, kayak kaget juga gitu ya, karena Jadi nggak tidak ada lagi jurusan. Iya, nggak ada lagi jurusan. Bahkan malahan kemarin tuh sempat bingung juga nih materi apa sih yang disukai kira-kira gitu kan. Nah, Jadi ada pemilihan mata pelajaran. iya, ada pilihan mata pelajaran juga di SMA Negeri 4 ini. Dan juga first impression saya mungkin senang juga karena saya merasa saya berbeda nih dari teman-teman saya yang lain, dari teman-teman saya dari sekolah lain itu masih menerapkan K13, sedangkan saya sendiri sudah menerapkan kurikulum merdeka. Jadi saya merasa ini mungkin semoga lebih maju ya di Sintang ini, karena kan kurikulum merdeka ini sudah tersebar di daerah Jawa ya Pak, dan di Sintang Kalimantan Barat ini nih SMA 4 tuh iya baru yang pertama ya, angkatan saya lagi. Jadi saya merasa mungkin ini pengalaman baru juga bagi saya. Guru-gurunya juga cara mengajarnya sudah berbeda, tidak seperti dulu lagi kan. Sekarang benar-benar anak-anak di kurikulum merdeka ini sudah diajarkan untuk mandiri nih, untuk bisa presentasi, untuk bisa mungkin
lebih kreatif lagi dalam pembelajarannya juga, dan guru-guru di SMA Negeri 4 ini menurut saya sudah cukup profesional dan saya bangga sekali sih Pak tentunya telah masuk di SMA. Dalam pemilihan mata pelajaran, ada merasa dipaksakan dari sekolah atau keinginan sendiri? Keinginan saya sendiri Pak kebetulan, karena di sini kan di SMA 4 ini kemarin menerapkan katanya mata pelajarannya tuh dipilih apa yang saya sukai, dan kebetulan saya juga menyukai materi itu, menyukai pembelajaran itu, jadi saya merasa wah ini cocok kayaknya ya untuk saya. Apa aja tuh yang mata pelajaran pilihannya kemarin? Saya kebetulan memilih kelompok 6, di situ mata pelajarannya ada bahasa Inggris lanjutan, biologi, geografi, dan juga ekonomi. Oke. Oke, terima kasih. Ya. Gimana ya? Kalau menurut saya sendiri adanya kurikulum mereka ini di SMA 4 saya terbantu karena pemilihan jurusan yang saya inginkan ada ternyata di sini, dan Sherly merasakan ekspresi dalam mengeluarkan ekspresi Sherly itu ada di sini, dan untuk mandiri berpresentasi mau berkelompok Sherly juga dapat hal itu di sini, jadi Sherly merasa senang juga. Dengan penerapan kurikulum baru ini gimana? Sisi kemerdekaannya. Ya kalau menurut Sherly, kalau sisi kemerdekaan itu mungkin karena mulai bisa memandirikan siswanya. Siswanya juga mungkin awalnya mungkin kayak merasa apa sih apa kurikulum merdeka, kayak emang iya dimerdekakan. Karena tugas project ini kan susah juga, tapi bisa dibilang mudah, tapi ya seru-seru susah juga sih. Jadi ada program Project P5 ya? Iya. Boleh? Oke, menurut saya sendiri seperti yang dikatakan oleh Kak Mila, Kak Indah, sama Kak Sherly itu benar. Saya juga merasakan hal seperti itu Pak. Dengan menerapkan kurikulum merdeka, saya merasa menjadi pelajar yang benar-benar menerapkan Pancasila dong Pak. Karena saya juga mungkin karena udah terbiasa dengan SD, SMP itu menerapkan kurikulum KTSP, dengan kurikulum K13, dengan adanya kurikulum merdeka, saya merasa pasti saya bakal mendapatkan experience yang baru Pak, dengan pelajaran yang pertamanya saat memilih dulu untuk mengenal semua mata pelajaran. Setelah itu saya merasa ada kecocokan di salah satu mata pelajaran tuh Pak, dengan pastinya SMA 4 juga menerapkan apa sih, kayak menyediakan kita untuk memilih pelajaran apa yang kita mau. Jadi saya juga punya pikiran nih Pak, masa depan saya bakal tertuju dengan itu, nggak semua mata pelajaran bakal saya pilih. Dengan saya memilih mata pelajaran apa yang saya suka, berarti saya sudah tahu dong saya ke depannya mau kemana. Nah, SMA 4 menyediakan seperti itu untuk saya. Saya merasa cukup bangga dan saya merasa cukup lebih efisien juga, fleksibel waktu belajar saya. Dan juga apa ya, untuk semua suka di semua mata pelajaran, cuman pastinya saya ada suka sama salah satu pelajaran dong Mbak. Nah, dengan juga ini dengan project. Nah, project itu menurut saya benar-benar seru Mbak. Jadi gimana serunya itu karena saya dapat menerapkan apa yang sehari-hari guru saya terapkan di kelas ini dengan kelas 12 masuk ke masalah semuanya. Seperti pemilihan Untuk kelas 12 saya merasa masuk ke saya masalah juga bisa memilih semuanya. kalau kita tidak bisa akan menuju umur Pak. Nah, tapi dengan adanya proyek ini saya bisa memilih seorang pemimpin di lingkup sekitar sekolah kayak gitu. Itu Project P5-nya ya? Untuk proyek kelima Kelas 12 ya. Kalau ke ruangan musola. sendiri Karena menurut saya makin berkembang dong Pak, karena banyak teknik-teknik cara mereka mengajarkan saya itu bermacam-macam, tidak cuma hanya menjelaskan materi terus ngomong-ngomong gitu aja, tapi mereka juga ada belajar bermain juga Pak, terus ada selingan-selingan apa tugas-tugas yang seru dengan praktek-praktek, terus juga ada yang diajarkan dalam proyek kayak gitu. Baik, ini tentang project tadinya. Terus memilih mata pelajaran sudah, penerapannya guru yang bervariatif. Kalian kan pernah juga sekolah memediasi menghadirkan psikolog ya? Iya. Kan untuk minat bakat. Gimana keberadaan psikolog di sekolah? Boleh? Dengan keberadaan psikolog yang ada di sekolah kita, apalagi di zaman sekarang ya Pak ya, kesehatan mental itu sangat penting Pak. Kalau mental kita bagus, pasti cara kehidupan kita sehari-hari kayak
belajar, terus cara kita untuk menjalankan hidup kita sehari-hari menjadi lebih enak, tenang, fleksibel, jadi lebih fokus. Jadi saya juga merasa kalau SMA 4 ini menghadirkan psikolog, kita dapat lebih bisa enak berbincang-bincang dengan mereka, mengomongkan masalah apa yang kita rasakan sebagai pelajar sekarang. Kan pelajar dulu dengan zaman kita kan udah beda Pak, masalah yang dialami dulu dengan sekarang kan beda. Jadi kalau kita mengungkapkan apa yang kita rasakan dengan psikolog tuh membuat perasaan lebih tenang, dan psikolog bisa memberikan banyak berbagai macam solusi yang bisa menenangkan saya sendiri kayak begitu. Terus tadi tentang tersalur nggak minat bakatnya dalam pemilihan mata pelajaran dengan kehadiran atau menerapkan narasumber gimana boleh? Menurut Sherly ini sih karena minat bakat Sherly ada di setengah-setengah di IPS IPA. Sherly juga lumayan terbantu karena di kelompok 5 yang Sherly pilih itu ada sosiologi ekonomi, dan di bagian IPA-nya ada di bagian dan itu menurut saya terbantu. Jadi di sainsnya dapat, di humanioranya Oke, kalau untuk pendapat saya sih Pak, saya juga lumayan terbantu nih ya, karena kan waktu saya SMP ini saya bingung nih Pak, mau masuk IPA atau IPS. Nah itu kan karena masih K13 kan mikirnya, pasti anak-anak SMP itu tahu lah ya, itu permasalahannya mau masuk SMA gitu. Dan kebetulan saya masuk di SMA 4 ini sudah menerapkan kurikulum merdeka, saya sudah bisa nih memilih setengah-setengah. Kebetulan saya juga loh setengah loh. Iya, ekonomi. Iya, ekonominya Pak. jadi IPS-nya dapat, Iya, IPA-nya juga dapat. Jadi ada dibagi-bagi lah. IPA-nya juga dapat. Jadi menurut saya ini terbantu banget sih Pak. Ruangan yang sudah dibagikan. boleh? Mil? Gimana Mil? Milih mata pelajaran apa? Kalau saya sih dari kelompok 6 sampai di IPA, karena ada setengah IPS, setengah IPA. Pokoknya merasa terbantu karena kemarin kan awal-awal masuk juga bingung mau pilih. Ngiranya pertamanya tidak ada kurikulum merdeka gitu Pak. Jadi bingung mau pilih IPS atau IPA. Tahu-taunya kan di sekolah kita ini kurikulum merdeka. Jadi milih kelompok 6 karena setengahnya ada IPS, setengahnya IPA. Baik, jadi di kurikulum Merdeka Mengajar ini menurut kalian sudah cocok dengan Bagian kami lah Pak. bagian dari siswa itu sendiri. Nantinya kemerdekaan sudah mulai terangkat, bisa juga tersalur, sehingga kayak dulu ini harus milih dicekokin terus, sekarang sudah kreativitas terus ya. Baik, terima kasih atas bincangnya di pagi hari ini. Terima kasih sudah hadir di ruang kami, sehingga lebih lanjut nanti kita ngobrol lagi tentang penerapan kurikulum Merdeka Mengajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.